Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pelajaran fisika. Tetap seperti kemarin, yaitu keseimbangan benda tegar. Tetapi yang kita bahas di sini adalah momen inersia. Kemarin kita telah membahas mengenai momen gaya, konsep momen gaya. Dan sekarang momen inersia. Kalian pasti masih ingat pada kelas kemarin, kelas 10, kita telah membahas mengenai hukum Newton. Tentu saja hukum Newton yang pertama itu mengatakan bahwa benda yang bergerak akan cenderung terus bergerak, dan benda yang diam akan cenderung untuk tetap diam. Inilah yang disebut dengan kelembaman, hukum kelembaman. Masih ingat kan? Nah, sekarang kita bahas mengenai inersia. Inersia adalah kecenderungan suatu benda agar tetap mempertahankan keadaannya. Kecenderungan suatu benda agar tetap mempertahankan keadaannya. Jadi benda itu cenderung untuk tetap mempertahankan keadaannya, itu tergantung kepada apa ini ya. Nah, contohnya adalah benda yang memiliki inersia yang besar itu cenderung untuk susah bergerak. Begitu pula sebaliknya ya, pengertiannya seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga rumus momen inersia itu ya, simbolnya adalah I, momen inersia itu ternyata tergantung dengan masanya dan jari-jarinya. Jadi I sama dengan mr kuadrat. M ini massa atau partikel. Untuk selanjutnya, karena benda itu terdiri dari titik-titik massa, dan ini adalah partikel ya kan, massa partikel. I sama dengan mr kuadrat. Ini adalah momen inersia dari partikel. Ini sumbu putar. Kemudian ini adalah partikel yang bermassa m. Jaraknya r. Jadi massa ini berjarak r dari sumbu putar. Jadi kalau ini suatu benda seperti ini, kemudian porosnya itu di sini ya, maka momen inersianya benda ini yang punya poros di sini, itu momen inersia totalnya itu sama dengan jumlah dari momen-momen inersia partikel-partikel itu. Jadi sigma m n r n kuadrat. Sigma ini artinya jumlah. Jadi m1 kali r1 kuadrat, m2 kali r2 kuadrat, dan seterusnya. Karena pada dasarnya massa benda ini ya, itu terdiri dari partikel-partikel massa ini yang jaraknya r terhadap sumbu putar ini. Jadi ada m di sini, jaraknya ini, ada m di sini, jaraknya ini. Setiap massa menimbulkan momen inersia. Selanjutnya, ikutilah penjelasan momen inersia ini. Dan contoh soal M1 100 gram, M2 200 gram. Ini dipisahkan pada jarak 60 cm. Ini M1, ini M2. Sumbu AB itu terletak di tengah-tengah. Berapa momen inersia dari sistem ini? Ya, ini kita lihat bahwa ini berputar ya, diceritakan di sini berputar, sehingga jaraknya terhadap poros AB ini M1 berarti 30 cm,
M2 terhadap poros 30 cm. Pertanyaannya, berapa total momen inersianya? Maka di sini satuan-satuannya kita samakan dengan satuan kilogram. Jadi M1 itu 0,1 kilogram, M2 0,2 kilogram, jaraknya ini R1 0,3 meter, R2 0,3 meter. Nah, sekarang kita cari inersia totalnya, yaitu I total berarti M1 kali R1 kuadrat plus M2 kali R2 kuadrat. M1 nya 0,1, R1 nya 0,3 kuadrat, M2 nya 0,2, R2 nya 0,3 kita kuadratkan, sehingga 0,1 kali 0,3 kuadrat berarti 0,09 plus 0,2 kali 0,3 kuadrat 0,09, sehingga bisa kita tulis ketemunya, kita total pakai kalkulator boleh untuk mempermudah, sehingga ketemunya adalah 0,027, satuannya kilogram meter kuadrat. Setelah kalian ikuti penjelasan ini, maka kerjakanlah LKPD, dan LKPD bisa dilihat di deskripsi video atau di link yang telah saya persiapkan. Demikianlah kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.